Selamat datang kembali di dunia penuh kisah dan warna. Setiap gambar menyimpan cerita, setiap kata membawa makna. Mari kita mulai perjalanan hari ini bersama Nara Komik. Tiba-tiba, suara raungan dahsyat menggema dari sosok naga air raksasa yang muncul berpendar biru di tengah gua bawah laut. Dengan sorot mata tajam dan suara penuh ketegasan, sang pemuda meneriakkan perintah, "Lindungi aku, boneka air." Pancaran energi magis menyelimuti tubuhnya bersamaan dengan pusaran air yang bangkit, menyiapkan mereka menghadapi ancaman tak terduga di kedalaman. Suasana penuh ketegangan itu seolah menandai dimulainya pertarungan antara kehendak manusia dan misteri laut yang belum terungkap. Dalam semburan cahaya biru yang mengamuk, naga air raksasa menabrak formasi pertahanan dengan kekuatan dahsyat, diiringi ledakan keras dan raungan menggelegar. Namun, wajah pemuda itu tercengang saat melihat serangan itu menembus tanpa melukai apapun, dan ia bergumam waspada, itu hanya lewat. Mungkinkah naga ini tidak memiliki tubuh fisik? Percikan energi magis memenuhi gua, menandai besarnya misteri dan bahaya yang siap menelan siapa saja yang lengah. Di tengah aura magis yang menyelimuti gua, pemuda itu menggenggam harapan akan kemenangan, meyakini bahwa raungan naga biru hanyalah ilusi yang didesain menakuti musuh. Namun, keterkejutannya tak terbendung saat serangan sang naga benar-benar menghantam bebatuan, membuktikan bahwa ancaman di hadapannya sangat nyata. Cahaya biru bermuatan energi terus memecah keheningan, menguji nyali serta kecerdikan pemuda itu di kedalaman laut yang penuh teka-teki. Di puncak pertarungan magis yang menegangkan, sang pemuda mengerahkan seluruh kekuatannya, berseru lantang, "Baiklah kalau begitu, ambil ini." Dari tangannya, pusaran energi membentuk naga air raksasa yang meraung dahsyat dan menerjang ke depan. Gelombang biru berpendar memecah udara gua, menghujam seperti kilat, menyapu medan dengan kekuatan tak tertandingi. Di tengah deburan ombak di permukaan, sang gadis diliputi kekhawatiran, memandangi air yang beriak sambil bergumam, "Saya tidak dapat menemukannya di bawah air." Ia berusaha menenangkan pikirannya, meyakinkan diri bahwa sang pangeran tolol tidak mungkin mati dan benar-benar tenggelam. Namun detik berikutnya, lautan bergolak hebat, dan gelombang besar menghantam perahunya dengan suara splash, disusul hempasan HWOOSH, menandakan sesuatu yang luar biasa tengah bangkit dari kedalaman. Dengan gelegar yang membelah langit, pusaran energi magis menerjang, memunculkan topan dahsyat yang menggulung dari dasar laut hingga ke udara tipis. Sang gadis terpaku dengan wajah panik di atas perahu kecilnya, mulutnya bergetar, mengapa topan muncul di udara tipis. Sementara cahaya biru membuncah, kekuatan besar dari kedalaman kini benar-benar mengancam alam di atas permukaan. Di tengah amukan pusaran air biru magis yang menggelegar, perahu kecil sang gadis terombang-ambing di ujung kehancuran. Ia berteriak panik, yang lainnya, "Apa yang terjadi?" Matanya membelalak menyaksikan dinding energi raksasa yang membelah malam, pertanda kedahsyatan yang mengancam segalanya. Dalam detik menegangkan ini, batas antara dunia atas dan kekuatan terdalam lautan seolah runtuh, menebarkan ketakutan pada siapapun yang menyaksikan. Saat raungan menggema memenuhi gua, naga air raksasa bertabrakan dengan kilauan naga emas mistis yang muncul dari formasi sihir kuno. Pemuda itu terhuyung, namun dengan keteguhan hati ia berseru, "Aku dilindungi oleh rantai pengikat naga Ki Naga." Pada saat genting, pusaran energi magis melindungi dirinya, sementara dua naga sakti bertarung sengit di sekelilingnya, menyinari gua dengan cahaya biru dan emas yang memukau. Saat badai energi menyeruak, kedua siklon raksasa, naga air berpendar biru dan pusaran magis yang mengamuk bergabung dalam dentuman dahsyat yang mengguncang gua. Cahaya kilat menyambar, memperlihatkan wajah sang gadis yang terkejut menyaksikan kekuatan gabungan dua kekuatan sakti itu. Di tengah gemuruh, naga air meraung mengguncang dimensi,
menantang kekuatan formasi pertahanan yang masih menyelubungi pemuda. Dalam pusaran cahaya dahsyat, naga emas dari formasi sihir menerjang dengan taring berkilau, berusaha menggigit naga air raksasa yang menyala biru. Dentuman, com, menggema, disusul raungan gemuruh naga air yang membalas serangan itu, ROAR, menggetarkan seisi gua. Kekuatan sakral mereka bertabrakan hebat, menebar kilatan energi yang membelah kegelapan dan menegaskan bahwa pertarungan penentu tengah berlangsung. Dalam gelora magis yang memekakkan telinga, dua naga sakti, naga air biru dan naga emas, menerjang secepat kilat, membelah kegelapan dengan sorotan energi yang menyilaukan. Sang pemuda terkejut saat merasakan energi formasi kuno kembali mengisi tubuhnya, sementara suara CRACK dan boom bergemuruh menandakan benturan luar biasa antara kekuatan mereka. Cahaya mengamuk, wajah sang pemuda menegang dalam dentuman, menandai babak baru dalam duel yang menentukan nasib di kedalaman gua. Dengan napas terengah, sang pemuda menghantam tanah, tubuhnya penuh luka yang menyala merah darah, seolah dua kekuatan hebat bertarung hebat di dalam dirinya. Sambil menggertakkan gigi, ia berkata, kedua kekuatan ini sedang bertarung di dalam tubuhku. Tubuhnya bergetar hebat, ki naga asing yang mengamuk nyaris membuatnya kehilangan kendali, dan ki naga asing ini benar-benar di luar kendali. Jika ini terus berlanjut, aku akan meledak, serunya dengan wajah penuh ketegangan dan tekad untuk bertahan hidup. Dalam puncak rasa sakit yang mengguncang jiwa dan raga, sang pemuda memusatkan seluruh tekadnya. Jari-jarinya membentuk mudra, mengedarkan ki melalui berbagai meridian sakral, meridian bulan, matahari, hingga pusat-pusat energi yang berkilau di tubuhnya. Aku harus mengedarkan ki untuk memulihkan dan memperbaiki ki naga asing ini, gumamnya. Saat pancaran cahaya keemasan memenuhi dada, dia bertekad memadatkan energi, menyegel meridian, dan menciptakan pusat ki tak berujung sebelum kehancuran melanda. Di tengah keheningan yang retak oleh cahaya keemasan, sang pemuda menahan rasa sakit luar biasa ketika aliran ki mengalir deras di tubuhnya. Segala energi dan tekadnya membentuk pusaran kekuatan. Saat di bawah sadarnya ia memahami bahwa semua sungai mengalir ke laut, semua ki kembali ke asalnya, seluruh energi naga ditarik dan dipadatkan ke pusat kekuatan dalam dirinya. Aura naga emas bercahaya terang di sekelilingnya, menandakan proses alkimia spiritual yang menentukan nasib sang pemuda. Di bawah langit yang kelam, gadis muda di atas perahu memandang ketakutan ketika dua pusaran angin raksasa bangkit bersamaan, meraung ke langit dan saling berkelindan dalam pertarungan yang mengguncang dunia. Kedua siklon itu berpadu begitu erat, hingga mustahil dibedakan mana yang membawa berkah dan mana pertanda malapetaka, dan saat semua energi telah berpadu, seluruh kekuatan itu tiba-tiba menghilang, lenyap menjadi awan asap misterius di tengah gelegar petir dan cahaya. Ketegangan membuncah, sebab tidak seorang pun tahu apa yang akan muncul dari kabut tersebut, sementara firasat buruk semakin menebal si gadis. Dalam pancaran cahaya yang menyilaukan, mata sang pemuda melebar saat energi formasi kuno menyusup deras ke dalam tubuhnya. Di luar kehendaknya, kilatan petir bagaikan menyambar dari langit, memuncak dalam rasa sakit dan teriakan, "Ahaha!" Tubuhnya yang sudah berdarah tampak semakin porak-poranda, pertanda kekuatan dahsyat tengah membelah raga dan jiwa sekaligus menandai titik balik tak terelakkan dalam pertempuran suci itu. Hujan deras turun mengguyur lautan, disertai suara desir angin yang penuh kecemasan. Sang gadis menengadah, menatap langit dengan wajah cemas, menyadari ada aroma aneh pada hujan. Hujan ini membawa sedikit bau besi. Bau ini seperti darah. Di tengah kilatan merah yang melintas bagaikan luka di udara, darah tumpah hebat, menandai bahaya besar yang kini menyelimuti segalanya. Dalam pusaran energi magis yang mengancam batas dunia, sebuah telur raksasa bercorak merah darah melayang di tengah medan sihir, dikelilingi kilau cahaya dan batu-batu berserakan. Tiba-tiba, suara WHOSH gelombang dan SWISH
menggetarkan udara saat retakan berdarah mulai menjalar di permukaannya. Diakhiri hentakan CRACK tatkala cahaya membelah cangkang, pertanda kelahiran sesuatu yang menggentarkan. Segala keheningan seolah sirna, digantikan letupan energi dan bisikan firasat bencana yang segera tiba. Di tengah hamparan laut yang nyaris tenang, seorang gadis bermata tajam memandang ke cakrawala, rambut ungu panjangnya berkilau diterpa angin laut. Tiba-tiba, dua pusaran siklon muncul entah dari mana, berputar ke langit dan larut menjadi hujan, menandakan adanya peristiwa yang tak wajar. Dengan waspada, ia merasakan firasat aneh, alam seolah menahan napas, seakan sedang menunggu bencana besar yang tersembunyi di balik ketenangan ini. Dalam kehampaan yang pekat, sepasang mata naga perlahan terbuka, dari kejauhan, semakin mendekat bagaikan bayang mengancam dari dunia lain. Tiba-tiba, naga bermata membara dan bersisik keemasan meraung dahsyat, ROAR, menggetarkan alam dan menandai kebangkitan kekuatan purba yang tak lagi bisa disembunyikan. Gaung raungannya menembus segala batas, menandakan awal dari bencana atau kelahiran harapan baru. Tiba-tiba, sang pemuda terperanjat ketika seekor naga emas kecil muncul begitu saja di pangkuannya, memancarkan cahaya dan aura yang aneh namun penuh keajaiban. Dengan sorot mata tegang, ia menatap sang naga mungil yang kini balas memandang, seolah ingin berkomunikasi atau menuntut sesuatu. Momen genting ini membuat dunia seolah terhenti, karena kedua makhluk dari takdir berbeda akhirnya saling berhadapan di tengah atmosfer magis yang menggetarkan. Dalam keheningan yang penuh pesona, pemuda itu mendapati seekor naga kecil bersisik emas melingkar manja di atas telapak tangannya. Ia spontan terkesiap, menyadari sang drek mungil menetas akibat darahnya yang tak sengaja menetes ke telur ajaib itu, seolah mereka kini terikat oleh takdir baru. Sorot mata sang naga kecil memancarkan kasih dan keakraban, membuat sang pemuda perlahan memahami, ini drek skala kecil. Dia sepertinya sangat menyukaiku. Dalam kegelapan gua, naga emas kecil muncul dari luka di dada sang pemuda, menjilat darah yang masih mengalir hangat. Luka itu perlahan memudar, meninggalkan bekas samar seolah disembuhkan oleh kekuatan magis sang naga. Dengan senyum penuh rasa syukur, pemuda itu menatap naga kecil, berkata, "Kaulah yang menyelamatkanku." Cerita tentang naga yang memiliki kekuatan penyembuh bukan hanya cerita. Dengan tangan bergetar, sang pemuda memandangi kristal ungu misterius yang baru saja diambilnya dari samping telur naga. Tatapan serius terpaku pada ukiran bercahaya di permukaannya, yang perlahan mengungkapkan teknik Void, sebuah ilmu kuno untuk menciptakan dimensi spasial yang unik. Di tengah pusaran cahaya ungu, ia merenungkan makna tulisan, karena ruang di luar ruangan harus bercampur dengan sekitarnya dengan satu nyanyian keyakinan. Dengan bayang-bayang kecemasan tergambar di matanya, sang pemuda menggenggam bahu sendiri, meneliti tato naga berkilau yang berputar di punggungnya. Ia bergulat dalam keresahan, mempertanyakan kenapa ia tidak merasakan apapun dari ki naga yang bersemayam dalam dirinya, meski telah mencoba menyerap dan menyalurkan energi itu menjadi kekuatan spiritual. Di balik keheningan yang tegang, firasat buruk menghantui pikirannya, seolah sesuatu yang jauh lebih besar tengah bersiap mencuat dari balik tirai takdir. Di tengah getaran hebat yang mengancam meruntuhkan dinding batu, sang pemuda memasang wajah panik dan menggenggam erat jimat ular naga di tangannya. Ia menyadari, guanya akan runtuh. Aku harus keluar dari sini. Segera, tanpa ragu, ia berlari menuju kolam masuk, tubuhnya terjun bebas ke dalam air berkilau, disambut percik, splash, yang menandai tekadnya untuk bertahan hidup. Di tengah pusaran arus deras bawah laut yang mengamuk hebat, sang pemuda berjuang sekuat tenaga berenang melawan kekuatan air yang nyaris tak tertandingi. Dengan wajah tegang, ia menggetarkan diri, namun mendadak konsentrasinya buyar, teknik pernapasan kura-kura yang jadi andalannya tak lagi berfungsi. Tubuhnya terseret dan terombang-ambing deras, sementara kesadarannya diterpa gelombang panik di antara desiran air yang membisu mengancam.
Di tengah deburan ombak, gadis muda berdiri limbung di atas perahu yang hampir terbalik, napasnya terengah dan wajahnya penuh desesperasi. Ia melayangkan pandangan tajam ke arah pusaran air yang tak jauh dari sana, mendesis, "Sial. Pangeran bego itu akan menjadi kematianku." Dari kejauhan, tubuh sang pemuda tampak tercebur dan berjuang penuh panik, sementara air memercik seirama teriakan, "Itu si pangeran bego!" Membawa suasana putus asa dan genting pada upaya penyelamatan mereka. Gemericik ombak menggelegar ketika sang gadis muda melompat dari perahu, gaunnya berkibar diterpa angin, langsung terjun ke laut demi menyelamatkan sang pemuda yang nyaris tenggelam. Suaranya terdengar lantang di tengah deburan air, splash, splash, sementara tangannya sigap meraih tubuh sang pemuda, menggenggam kuat-kuat agar tak terlepas dari arus yang menggila. Dalam sekejap yang menegangkan, keberanian dan kepedulian tumbuh, mempertemukan mereka di tengah kondisi genting, menyisakan deru napas dan air yang berkilau di bawah sinar langit biru. Di tengah riak ombak yang mengamuk, sang gadis misterius berteriak panik seraya memperjuangkan kebebasan dari genggaman Gucensa, "Bego, lepaskan. Jangan memegang kepadaku." Tubuh mereka saling terhubung di benaman air, masing-masing berusaha bertahan agar tak tenggelam. Ketegangan memuncak, karena sang gadis sadar jika situasi ini terus berlanjut, keduanya benar-benar akan terseret ke dasar lautan. Dengan wajah tegang dan mata terpejam, si gadis merapal gerakan tangan penuh keyakinan, memanggil aura magis di tengah udara yang mencekam. Sekejap berikutnya, ledakan energi biru menyambar hebat, disambut suara "WHOOSH" dan boom, memekakkan telinga, menggetarkan lautan di sekitarnya. Tubuh sang gadis terhempas keras ke permukaan, lalu terlempar hingga jatuh menghantam batu karang, diiringi suara CRACK dan SMACK yang menandai perlawanan gigih namun penuh risiko menghadapi fenomena gaib di tengah samudera. Dalam ledakan energi yang memancar menyilaukan, tubuh sang gadis terlempar tak terkendali menubruk pemuda tanpa sengaja, membuat keduanya terpaku oleh kejutan mendadak. Suara WHOOSH mengiringi benturan itu, sebelum sang gadis kehilangan keseimbangan dan terpelanting, berputar-putar di udara, hingga akhirnya terhentak dengan keras disertai bunyi SMACK. Wajah mereka terkejut dan tubuh sang gadis terguncang, menandakan besarnya kekuatan tak terkendali yang sedang mereka hadapi. Dada sang gadis berdebar hebat seolah seekor rusa panik, tubuhnya mendadak lemas saat tanpa sengaja memeluk sang pemuda. Dengan pipi memerah, ia mencoba menepis perasaan aneh dalam hatinya, namun keraguan tetap menggantung, mengapa ia justru ingin merasakan pelukan itu lagi, walau jelas-jelas tak menyukai sang pangeran bego ini. Di antara kecanggungan dan tatapan penuh tanya, kedua anak muda itu masih terhanyut dalam kehangatan aneh setelah benturan tak terduga di bawah langit biru. Di tengah keheningan yang masih menyelimuti mereka setelah insiden sebelumnya, sang gadis menamparkan pipinya sendiri, berusaha mengusir rasa malu yang membara di pipi, hatinya kacau, pikirannya dipenuhi pertanyaan tak jelas. Ia bergumam dengan marah pada diri sendiri, "Sial. Apa yang kupikirkan? Siapa juga yang suka pangeran bego?" Sementara pemuda di hadapannya tampak kebingungan, ia mengguncang bahu sang gadis, khawatir dan berkata, "Hei, hei. Kau baik-baik saja kan? Bangun." Dengan suara lemah, gadis itu hanya mampu mengerang pelan, sementara wajahnya masih memerah dan ekspresi keduanya penuh canggung. Tiba-tiba, sang gadis tersentak batuk dan dari mulutnya terpancar semburan air, membuat ikan kecil dan kepiting ikut terlontar hingga mengenai wajah Gucensa. Ia menjerit kesal dan berseru, "Tak dapat dipercaya. Aku menyelamatkanmu berkat kebaikan hatiku, dan kau pergi dan menyemburkannya padaku." Di sisi lain, Gucensa terperanjat, tak menyangka aksi penuh niat baiknya berujung malapetaka kecil di tengah kecanggungan yang masih menguasai mereka. Dengan pipi memerah dan air masih menetes dari rambutnya, sang gadis langsung menutupi dada sambil berseru malu, "Jangan lihat, itu tidak sopan." Ia gelagapan menahan rasa canggung di depan sang pemuda,
yang hanya bisa menahan tawa geli di tengah suasana kikuk. Perlahan, ketegangan berubah menjadi tawa ringan saat keduanya saling menyadari betapa konyol dan lugu momen pertolongan mereka barusan. Di bawah langit cerah dan di dermaga yang tenang, sang pangeran berdiri kikuk seraya memohon pada gadis penyelamatnya agar rahasia memalukan ini disimpan rapat-rapat. Ia takut kehilangan martabat di hadapan orang-orang lain, terlebih karena posisinya sebagai pangeran membuat segalanya lebih rumit. Sementara itu, sang gadis menanggapi permintaan itu dengan wajah datar, menegaskan bahwa ia hanya bertindak demi keselamatannya sendiri, namun tak dapat menahan senyum saat melihat betapa tulus ucapan terima kasih sang pangeran. Di bawah langit biru yang cerah, sang gadis bermata lembut menatap ke kejauhan dengan wajah sendu. Dalam hatinya, ia merenungi nasib sang pangeran ke-19, betapa ia memang kadang tampak bodoh, tapi tak dapat disangkal, hatinya tetap tulus dan baik. Sayangnya, di dunia yang kejam ini, kebaikan hati sering justru menjadi kelemahan yang mudah dipatahkan oleh kerasnya kehidupan. Di bawah tebing istana megah, suasana memanas ketika seorang pemuda berambut hitam terkejut menatap kehadiran pangeran ke-10 yang disambut teriakan penuh amarah dari sosok berambut merah menyala. Dengan kemarahan membara, si pangeran meneriakkan hinaan kuno, mengancam Gu Chen Sa dengan balas dendam dan kekerasan jika berani berbuat lebih jauh. Tatapan tegang dan ucapan tajam mereka menandai permusuhan sengit, ketegangan meningkat seolah petir menyambar di langit yang penuh ancaman. Di lorong sempit beratmosfer menegangkan, Gu Chen Sa menggenggam naga kecil dan kristal di balik jubahnya, berkeringat saat menyadari jalurnya akan berpapasan dengan sang pangeran musuh. Dalam hati, ia tak menyangka harus berhadapan dengan setan hitam itu, sementara ancaman ketahuan membawa Drake Mini mengintai. Sorot matanya tajam menandakan waspada dan cemas, satu kesalahan saja, semua usahanya bisa berantakan. Gu Chen Sa menimbang berbagai kemungkinan untuk meloloskan diri, matanya menajam ke arah dinding yang tinggi. Ia sadar, meski bisa saja melompat keluar, setiap langkah berbahaya seperti terbang menyeberang tembok pasti akan memancing perhatian musuh yang ahli. Ia menggertakkan gigi dalam hati, mengakui bahwa sedikit saja kekuatannya diketahui, semua rencana dan rahasia besar yang ia bawa, termasuk naga kecil emas, bisa runtuh seketika. Di balik tembok merah yang tinggi, seorang pria berambut merah menyala berdiri dengan wajah penuh amarah, tatapannya mencari-cari jejak yang telah menghilang. Baik, saya belum melihat kulit ataupun rambutnya beberapa hari terakhir ini. Di mana dia? Serunya dengan nada tertekan, sementara para prajurit di sekelilingnya hanya bisa menunduk, menjawab, kami tidak punya petunjuk. Dia sudah tidak hadir selama beberapa hari. Suasana pun memanas, tekanan dan kegelisahan menyelimuti udara, menandakan bahwa keberadaan seseorang yang penting telah benar-benar menghilang tanpa jejak. Di kedalaman ruang gelap yang dipenuhi aura misteri, seorang pemuda berbaju jubah tradisional tersenyum penuh kemenangan di tengah pusaran energi biru yang berkilau. Ia memuji teknik kekosongan yang terukir pada kristal di tangannya, tak percaya bahwa dimensi baru bisa tercipta secepat itu. Dengan keyakinan baru, ia merenung bahwa di masa depan, tempat ini akan jadi ruang rahasia untuk mengasah kekuatan, tak lagi sekadar mengendap menanti kesempatan. Di tengah ruang misterius nan luas berdinding bintang, pemuda berjubah mengamati kehampaan yang terbentang tanpa batas. Ada begitu banyak ruang di sini. Aku bisa meninggalkan Drake berskala kecil di tempat ini. Serunya, matanya berbinar penuh rencana. Dengan gerakan gesit, ia melompat ke dalam pusaran energi, membayangkan seluruh barang dan rahasianya tersimpan aman di dimensi baru ciptaannya. Kala senja menghias atap istana, Pangeran ke-19 melangkah mantap menuju pintu rahasia. Seberkas pusaran biru misterius membawanya lenyap, sementara seorang pelayan terkejut menyadari, kemana dia pergi? Ruangan kini sunyi, meninggalkan hanya kebingungan dan kecemasan di wajah sang pelayan. Di tengah kehampaan kosmik yang penuh misteri,
dua sosok berdiri waspada, saling bertukar pemahaman dalam tatapan tajam. Sosok berjubah kuning menatap tajam menembus ruang tak berujung, seraya mengungkapkan, ruang hampa ini pasti dari teknik spasial kuno. Hanya seorang praktisi yang melampaui batas manusia dapat memaksa masuk ke dunia kosong ini. Suasana semakin menegangkan saat ia menambahkan bahwa tempat ini cocok untuk membuat pengorbanan suci, mengisyaratkan ancaman dan rahasia besar yang tersembunyi, sementara ketegangan semakin membebani langkah kedua tokoh yang mencari jalan keluar. Kilatan cahaya ungu dari giok kecubung surgawi menyilaukan, membalut sebilah senjata legendaris dengan aura tak tertembus. Seekor drake emas kecil berbaring di tangan, menjadi pusat perhatian di tengah penjelasan tegang bahwa hanya api matahari dan pasir apung yang bisa menaklukkan giok semulia itu. Namun, atmosfer berubah tajam ketika pemuda berambut hitam, dengan mata yang bersinar tajam, memerintah tanpa ampun. Bunuh itu, membuat gadis berambut abu-abu di hadapannya membelalak terkejut dan cemas. Dengan ekspresi penuh tekad dan kemarahan, sang pemuda membangkitkan kekuatan batinnya. Di belakangnya, sosok naga emas raksasa menggelegar dalam pusaran cahaya, memancarkan ancaman luar biasa seolah hendak menerkam apapun yang menghalangi. Aura keduanya menyatu, mengguncang udara di sekitar mereka dengan kemilau energi tak terkendali. Di hadapan galaksi ungu yang berputar, pemuda berambut hitam menatap heran mendengar perintah membunuh seekor naga emas kecil. Tatapannya penuh tanya, kenapa? Sementara sosok pria dewasa berambut panjang menjelaskan bahwa darah makhluk spiritual bernama Skala Drake itu mengandung kekuatan besar, menjadi bahan berharga untuk pil tingkat tinggi. Dalam pusaran cahaya ajaib dan kilauan naga, rahasia dunia spiritual mulai terbuka perlahan di antara mereka. Dalam keheningan gua tersembunyi, pria berjubah panjang menutup mata, suaranya tenang dan penuh keyakinan. Ia menjelaskan bahwa pil berharga, yang esensinya diambil dari skala naga emas kecil, dapat secara drastis meningkatkan kekuatan siapapun yang memilikinya. Gu Chen-sa mendengarkan dengan sorot mata bergetar, lirih berbisik ragu, tapi, tatkala di telapak tangannya naga mungil itu berkilauan, membawa janji kekuatan sekaligus beban keputusan besar. Di dalam kegelapan gua tersembunyi, Gu Chen-sa memandangi naga emas mungil di telapak tangannya, matanya penuh keraguan dan tekad terbelah. Ia berbisik, menolak untuk menyakiti makhluk spiritual itu demi kekuatan, memilih jalan sulit meski harga yang harus dibayar begitu besar. Pria berambut panjang menatapnya tajam, memperingatkan dingin bahwa meski ada keraguan, nyawa naga kecil itu tetap di ujung tanduk. Pilihan pun harus dibuat, sebelum semuanya terlambat. Di hadapan lautan bintang, pemuda berambut hitam tercengang mendengar penjelasan mendalam tentang kekuatan naga. Seorang lelaki bermata tajam memaparkan bahwa sekali sisik naga berubah menjadi naga sejati, ia bisa menjadi monster roh defensif, senjata andalan bagi tuannya. Namun, nasib berkata lain pada makhluk satu ini, karena segera setelah ia menetas, ia justru bertemu sang pemuda, mengubah arah takdir mereka berdua untuk selamanya. Dalam ruang berhiaskan galaksi ungu yang dalam, suara peringatan terdengar jelas, menguraikan nasib tragis sang drake kecil. Tanpa darah dan energi spiritual induknya, ia akan musnah sebelum 49 hari berlalu. Pemuda berjubah tampak ragu, memandang makhluk mungil penuh asa di tangannya, bertanya dengan suara pelan, bagaimana jika saya melepaskannya? Tapi jawaban tenang dari sosok dewasa hanya menambah berat beban hatinya. Kesempatan hidup sang naga begitu tipis, kecuali ada keajaiban yang dapat menyelamatkannya. Tatapan tajam penuh ambisi bersitatap melintasi ruang, ketika kata-kata sakral menyeruak pelangi mendung burung phoenix. Dalam semburat cahaya kemerahan, sosok burung legendaris itu menjelma dari percik darah dewa, menari dan melingkari udara dengan aura luar biasa. Item sakti nan langka itu bukan sekadar pusaka, ia adalah kunci pelatihan jurus nafas petir, kekuatan yang sanggup mengubah nasib bila jatuh ke tangan yang tepat. Dalam pusaran dimensi yang misterius,
visual seekor naga dan phoenix membara di antara diskusi berat dua sosok pemuda. Narasi kuno terungkap tentang Dewa Cairo, musuh bebuyutan para Drakes, yang setiap hari memangsa keturunan naga, dan rahasia, pelangi mendung Phoenix, sebuah kekuatan langka yang dapat merubah Drake menjadi naga tak terkalahkan, dibisikkan di antara keraguan dan tekad. Pemuda berjubah kelabu menatap lawannya dalam, menyadari kunci masa depan terletak pada sesuatu yang hanya dimiliki oleh kerajaan abadi mereka. Di bawah bayang istana kuning keemasan, Gu Chen-sa menatap tajam dengan sorot mata penuh kegelisahan. Ia merenungkan nasib harta karun dari luar negeri, disembunyikan oleh sang kakak, Gu Hengsa, jauh di Heng Royal Manor, dan tak ada seorang pun saudara yang menganggapnya ancaman. Namun, ia sadar, ketatnya ikatan keluarga dan jarak yang tak mudah, membuat harapan untuk mendapatkan harta itu terasa bagai menggenggam angin, sekedar meminta pun ia tahu, dirinya pasti akan pulang dengan tangan kosong. Di bawah langit gelap yang berpendar galaksi, sang pemuda berdiri sendiri, menggenggam harapan terakhir Drake mungil di tangannya. Suaranya lirih namun penuh tekad, mengakui ihwal kelemahan dan rasa takutnya, namun di balik keraguan, tumbuh keputusan nekat, jika tidak ada cara lain, aku harus menyelinap ke Heng Royal Manor dan mencurinya. Tatapan matanya kini menajam, sorot penuh tekad membelah kegelisahan sunyi malam. Di bawah cahaya bulan purnama yang membasuh atap istana keemasan, langit malam tampak muram dan penuh teka-teki. Seorang pria muda berambut panjang menatap hening ke kejauhan, pikirannya dipenuhi bayang-bayang perintah kaisar yang baru saja turun, ekspedisi hukuman ke selatan akan segera digelar. Namun, kegelisahan tak kunjung reda karena saudaranya belum juga kembali dari misi diplomatik ke kerajaan pohon yang berharga, membuat suasana bertambah suram. Di tengah suasana istana yang tegang dan elegan, sosok berjubah panjang berdiri penuh wibawa di hadapan tahta, menyampaikan rencana strategis kepada sang penguasa yang duduk membelakangi, dikelilingi draperi keemasan. Meng Ziyun, sang pendeta dunia bawah, dengan wajah penuh perhitungan berkata tegas, saya khawatir Yang Mulia harus menggantikan Duke untuk ekspedisi. Sambil menyoroti kesempatan meraih kekuasaan tinggi, ia membisikkan harapan agar tak ada lagi konspirasi yang mengancam tahta kerajaan. Di dalam aula kerajaan yang megah, seorang pemuda berambut hitam berdiri tegak di hadapan tahta yang dihiasi ukiran naga emas. Dengan sorot mata penuh tekad dan suara lantang, ia menolak gelar kehormatan, mengumandangkan ambisinya yang jauh melampaui kekuasaan duniawi. Namun di benaknya, satu pertanyaan mendesak mengusik, di manakah pedang erosi pikiran dari tulang naga, warisan ayahnya yang hilang dan memegang kunci takdir masa depannya. Di tengah kecamuk konflik dan aura sihir yang pekat, penasehat berjubah biru melaporkan dengan suara tegas tentang senjata kuno, pedang erosi pikiran dari tulang naga, pusaka langka yang mampu menaklukkan dewa dan kini disimpan di paviliun roh jiwa damai bersama pelangi mendung dari Phoenix Fury. Ia menegaskan betapa sulit dan berbahayanya pusaka ini, hingga 7 kunci penggerak inti paviliun pun dianggap masih kurang aman. Namun, dengan tatapan penuh keyakinan, ia meyakinkan Yang Mulia bahwa paviliun roh damai telah dilindungi mantra pertahanan terbaik kedua, menenangkan ketegangan yang mencekam di ruangan itu. Di tengah pusaran biru energi antar dimensi yang menderu-deru, suara berat penuh otoritas terdengar menjelaskan kekuatan luar biasa dari mantra pertahanan yang melindungi paviliun, bahkan praktisi Daois terhebat pun tak mampu menghancurkannya tanpa kehilangan nyawa. Seorang pemuda berambut hitam menatap ketakutan ke arah pusaran, hatinya dilanda keraguan dan ketakutan saat ia menyadari, pada levelnya saat ini, menerobos penghalang itu hanya berarti kematian. Namun perintah telah diberikan, segala harta tersisa harus ditempatkan di paviliun, sementara ruang dan waktu berlipat tak menentu di sekeliling mereka, menambah tebalnya atmosfer bahaya yang menjerat. Dengan napas yang masih tersengal dan mata lebar penuh kesadaran,
sang pemuda mengingat betapa keberuntungan telah berpihak padanya. Ia sempat menyelinap dan mendengar percakapan penting, sehingga nyawanya terselamatkan dari maut yang mengintai. Tak jauh dari sana, suasana semakin tegang kala seorang penjaga berarmor emas melapor dengan nada mendesak tentang penyusup yang mencoba menerobos paviliun, berujung luka parah akibat mantra pertahanan yang kuat. Ketegangan mewarnai setiap sudut ruang magis, membawa bayang-bayang bahaya kian nyata dalam misi penuh rahasia ini. Di tengah lantai yang luas dan dingin, seorang wanita berambut ungu terkulai lemah dengan tubuh penuh luka, namun sorot matanya tetap teguh. Meski dilanda rasa sakit akibat mantra berhenti Kaisar Greenwood yang luar biasa kuat, ia merasa beruntung karena butiran kilat di tangannya telah menyerap hampir semua petir suci, menyelamatkan nyawanya dari bahaya mematikan. Di sekelilingnya, para prajurit bersenjata siap melancarkan serangan lanjutan, namun ketegangan dan kegentingan masih terasa menyesakkan di udara. Dengan wajah penuh amarah dan sorot mata membara, wanita berambut ungu itu mengayunkan pedangnya menghasilkan semburat energi biru bercahaya yang menyapu deras ke arah lawan. Tendangan bertenaganya menghantam helm penjaga hingga terdengar dentuman keras "CRACK", membuat para prajurit di sekelilingnya terbelalak. Ia berteriak lantang, "Pencuri kurang ajar," membalas kezaliman yang baru saja menimpa mereka dan menegaskan tekadnya melawan segala ketidakadilan, walau tubuhnya tampak penuh luka dan keletihan. Angin berputar kencang membawa sosok berjubah emas, langkahnya mantap namun sorot matanya tajam menahan amarah. Dengan suara lantang, ia menghardik, "Letakkan pedang erosi pikaran tulang naga." Suara gemuruh dan cahaya menyilaukan meledak di ruangan itu, menandakan sebuah kekuatan besar tengah dilepaskan, menggetarkan hati semua yang menyaksikan. Dalam sekejap, sang pemuda berjubah melontarkan telapak tangannya ke arah lingkaran sihir merah emas yang bergemuruh, memecahkan keheningan dengan ledakan cahaya menyilaukan. Sorot tekad memancar di matanya, sementara sosok lawan perempuan, dihiasi aura pertempuran dan mahkota permata di dahinya, menahan napas, keringat mengaliri wajahnya, terkejut oleh kekuatan dahsyat yang menghantam pertahanannya. Dentuman "CRACK" memecah udara, dan di sudut ruangan, sosok berjubah ungu menahan panik, matanya membelalak menyadari batas kemampuannya telah diuji. Dengan sorot mata penuh amarah dan kuku berkilau aura jahat, lawan meluncurkan jurus pamungkas, UNDERWORLDGHOSTCLAWS, cakar-cakar spiritual menghantam sang perempuan bermahkota permata. Sabetan mematikan itu menorehkan luka berdarah di tubuh sang gadis, terdorong keras hingga terpelanting ke lantai dengan bunyi menggelegar, "Bam!" Dalam sepersekian detik, percikan cahaya dan teriakan perih membelah kekosongan, menandai jatuhnya seorang penjaga rahasia di tengah pertarungan hidup mati. Dengan tubuh berlumuran darah dan napas tersengal, perempuan berambut ungu tergeletak tak berdaya di lantai, menyisakan luka mengerikan di perutnya. Di bawah bayang-bayang kematian, pertanyaan tajam, "Siapa kau?" terdengar, diikuti sorot tajam dua pria yang menuduhnya mencuri pusaka agung Mansion Hang, pedang erosi pikiran tulang naga dan pelangi awan Phoenix. Aura ketegangan menebal, mengurai hasrat balas dendam dan perebutan kekuatan kuno yang merebak di tengah kobaran darah dan siasat. Di tengah pusaran energi kosmik yang berputar hebat, wajah-wajah diliputi teror dan tekad. Seruan panik terdengar, pelangi awan Phoenix sudah dicuri. Sementara darah menetes dari bibir seorang wanita berambut ungu yang menahan sakit dan menantang, "Harta ini bukan milikmu. Karena itu aku bukan pencuri." Ketegangan bertambah karena tuduhan dan dendam lama telah meledak tanpa kendali di antara mereka. Kemarahan pria berambut merah akhirnya memuncak, dengan sekali gerakan, ia menusukkan tangannya dengan kejam. Sang gadis berambut ungu meraung kesakitan, darah mengalir deras dari luka di perutnya. "Lebih baik kau menjawab ketika aku bertanya." Atau, ancam pria itu dengan suara menggelegar, menegaskan bahwa siapapun yang berdiri di hadapannya kini benar-benar dalam ancaman besar. Dalam kebimbangan yang membara,
sang pemuda memandang langit penuh warna, tekadnya diuji oleh dilema besar. Ia sadar, jika pencuri itu mati sekarang, pelangi yang diincarnya akan hilang peluang untuk direbut di kemudian hari. Namun suara lembut penuh peringatan, dari sosok berambut panjang, menegaskan bahwa menyelamatkan pencuri saat ini adalah hal terpenting, namun kekuatan mereka jelas tidak sebanding untuk menghadapi musuh di hadapan mereka. Dengan nafas bergetar, sang pemuda menelan kekhawatiran saat suara lembut namun tegas mengingatkan, lalu, dengan kimu yang belum sempurna, itu hanya akan berakhir dengan bencana. Keraguan dan tekad berbaur di matanya, tetapi sebelum ia sempat merespons, sesuatu yang tak terduga terjadi, teriaknya saat serangan tiba-tiba menyergap, menghadirkan ancaman nyata di tengah kebimbangan. Sorot wajah tegang, tetesan peluh, dan napas tercekat menggambarkan betapa berat keputusan yang tengah dihadapi. Jeritan memilukan memecah keheningan, ketika gadis berambut ungu terhuyung dengan luka parah di tubuhnya, darah menetes di sudut bibirnya. Di hadapannya, seorang wanita bersosok tegas menatapnya dingin dan berkata, "Kau cukup keras kepala." Sementara itu, dari kejauhan, seorang pemuda berambut gelap menatap terkejut dan dipenuhi kecemasan, seluruh tubuhnya menegang menyaksikan kekejaman tiba-tiba ini. Dalam ruang hampa yang dingin dan penuh tekanan magis, perempuan bermahkota permata menggigil, keringat menetes di pipinya, berusaha keras menahan rasa sakit yang terus mendesak. Lawannya menatap penuh kemenangan dari kejauhan, menggeram, "Aku akan melihat seberapa lama kau bisa bertahan." Meski perempuan itu menunjukkan tekad luar biasa, sosok lelaki misterius itu berbisik dingin, "Aku punya cara untuk mengurusmu," menambah aroma ancaman yang membekap suasana. Di tengah luka dan kelelahan, perempuan bermahkota permata biru tersudut di lantai, tubuhnya penuh goresan, namun sorot matanya tetap menantang. Pria berjubah dengan tatapan bengis menghina, menggertak bahwa kulit indah sang gadis lebih pantas dijadikan hadiah para prajurit kejamnya. Tak sudi dipermalukan, ia mengumpulkan sisa tenaga dan meneriakkan amarah kepada lawan-lawannya, "Kalian semua pencuri brengsek." Di tengah pusaran energi dan bintang yang berkedip di ruang antar dimensi, dua sosok saling beradu tekad dengan sorot mata membara. Suara keras menggema, memalukan. "Kau mempermalukanku dengan tindakan pecundang," menandakan harga diri yang tercabik oleh siasat licik lawan. Meski lawannya berkata, "Tenang, kau tidak punya kesempatan menang sekarang," sang pendekar tetap berkeras, "Meskipun itu benar, aku akan tetap menyelamatkannya," menunjukkan nyala keberanian di hadapan bahaya yang mencekam. Dan begitulah akhir dari perjalanan kita di part kali ini, para kultivator. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah manhwa kali ini? Tuliskan teori dan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi di sana. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan perjalanan kita selanjutnya. Sampai jumpa lagi.